Ya, baik adik-adik ya. Pagi ini ya kita awali dulu ya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat berkah serta sehatnya sehingga kita masih dapat berkumpul kembali ya via Zoom meeting ya, Zoom online ini ya untuk melaksanakan perkuliahan perdana mata kuliah psikologi kesehatan reproduksi. Nah, ya jadi mungkin diawali dulu dengan penjelasan RPS-nya adik-adik ya, seperti ini adik-adik ya. Untuk RPS-nya ya ini ya untuk minggu pertama ya seperti sudah Ibu sampaikan tadi ya kan bahan kajiannya itu tentang pendahuluan pengenalan mata ajar. Kemudian selanjutnya itu di minggu kedua itu nanti ada topik terkait dengan pengertian ya, tujuan, ruang lingkup, sejarah dan pendekatan dalam psikologi kesehatan. Nah, yang kedua itulah selanjutnya adalah tentang ini psikologi pada anak. Dan untuk minggu keempat ya, minggu keempat ini penanggulangan masalah psikologi pada anak. Kemudian ada selanjutnya itu ada psikologi pada remaja. Kemudian ada penanggulangan masalah psikologi pada remaja. Kemudian di sini juga ada yang minggu ketujuh ya ini ya, sebelum kita masuk ke UTS itu ada review materi sebelum mid semester ya. Nah, kemudian setelah UTS ya, nanti ini kalau sebelum UTS adik-adik nanti belajarnya dengan ibu ya, insya Allah belajar dengan ibu. Kalau nanti setelah UTS itu dengan ibu, ini namanya belum diganti ya adik-adik ya, mohon maaf ya. Namanya belum diganti, masih Bu Aprianti ya. Nanti setelah UTS ini ada psikologi pada orang dewasa ya kan. Kemudian juga selanjutnya adalah penanggulangan masalah psikologi pada orang dewasa ya. Kemudian adalah psikologi yang selanjutnya adalah psikologi pada ibu bersalin dan nifas. Kemudian ada penanggulangan masalah psikologi pada ibu bersalin dan nifas. Ada psikologi pada lanjut usia, kemudian penanggulangan masalah psikologi pada lanjut usia, dan yang terakhir adalah review materi setelah mid semester. Oke, adik-adik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan di ini aja ya, langsung di interupsi aja, nggak apa-apa. Baik ya, mungkin itu ya. Nah terkait di sini referensinya ya, Ibu memang agak kesulitan untuk cari referensi yang berbahasa Indonesia untuk buku psikologi kesehatan reproduksi. Adapun adik-adik buku untuk referensi untuk mata kuliah ini tuh tidak begitu lengkap ya, tidak begitu lengkap jika dibandingkan dengan buku yang Ibu punya ya untuk perkuliahan ini yang dengan topik psikologi kesehatan reproduksi ini gitu. Itu tidak bermaksud untuk menyulitkan adik-adik tentunya ya, maksudnya bukunya itu berbahasa Inggris ya, tapi Ibu percaya dengan kapabilitasnya adik-adik, dengan kemampuannya adik-adik semua ya. Apalagi teknologi sekarang kan semuanya rata-rata kan memang menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang sedikit banyak memang kita harus dituntut untuk harus mampu ya berbahasa Inggris gitu. Memang tidak serta-merta bisa pandai langsung pandai tidak gitu kan, tapi banyak caranya bisa untuk mengasah kemampuan kita dalam berbahasa Inggris itu sendiri. Jadi misalnya kayak nonton film inilah ya, kalau Korea tuh susah ya. Ini tahu nih kan anak-anak remaja sekarang lagi tergila-gila dengan penonton Korea ya. Nah, jadi Korean movies itu kan dia tidak pakai English ya. Jadi kalau non English gitu agak susah untuk praktis English-nya. Walaupun misalnya mau dikasih subtitle-nya pakai bahasa Inggris juga susah karena dia ngomong audionya pakai Korean gitu, in Korea, jadi susah. Jadi memang kalau pengen praktis salah satunya mungkin bisa dengan nonton video-video ini ya, video-video seperti kayak VOA News ya, atau enggak BBC, CNN ya internasional, atau itu pasti kan kadang, atau enggak nonton maaf, atau enggak nonton seperti
atau enggak nonton seperti ini ya, nonton film-film ya yang kalian suka gitu kan, yang berbahasa Inggris ya kan. Ada kadang-kadang film ini ya berbahasa Inggris seperti British itu ya, kayak seperti Kingsman and apa itu ya. Nah, in Kingsman and apa, Ibu lupa, ada dua ini ya, dua seri udah ya, ininya filmnya itu tuh British tuh bahasa Inggrisnya adik-adik. Jadi dengan nanti subtitle-nya runningnya jangan pakai teks Indonesia, pakai teks bahasa Inggris. Jadi adik-adik bisa praktis langsung di situ gitu kan, mendengar sekaligus juga melihat, oh kalau pengucapannya pronunciation-nya seperti ini berarti dia tulisannya writing-nya seperti ini gitu. Spelling-nya ya, spelling-nya seperti ini. Langsung bisa. Dengan terbiasa seperti itu, maka kemampuan dari bahasa Inggris adik-adik ya, vocabulary adik-adik juga akan bertambah gitu. Biasa udah mendengar begitu, nanti dengar orang ngomong berbicara bahasa Inggris, adik-adik kadang-kadang udah bisa memahami karena sudah terbiasa dikondisikan seperti itu. Oke, itu sekedar sharing tentang ininya ya. Nah, kemudian nanti pun untuk perkuliahan kita sendiri ya sama ya, ini ada kuliah, nanti mungkin di awal ada seperti kayak sama dengan perkuliahan dengan dosen lainnya ya, ada presentasi di situ ya kan. Nah, nanti juga mungkin nanti ada berupa studi kasus ya, karena memang untuk perkuliahan semester ini ya, dari LP3M di UNAR itu sendiri sudah diarahkan untuk mengadopsi perkuliahan dengan model ini ya yang berbasis outcome based education ya. Outcome based education di sini ya, di mana mahasiswa itu disiapkan apa namanya, agar nanti capaian pembelajarannya itu untuk mengasah kemampuan nanti mereka, bagaimana mereka bisa terampil dan mahir nanti ketika mereka sudah berada di lapangan. Lapangan di sini maksudnya di dunia kerja mereka nantinya di mana. Jadi lebih kayak kita misalnya psikologi kesehatan reproduksi, kita belajar kasus misalnya apa, ada perempuan gitu kan, remaja ya berusia berapa misalnya 14 tahun gitu kan, dengan kondisi apa mungkin mentalnya seperti apa gitu, dia suka bully orang, terus dia suka dia ada apa namanya, memiliki kelainan dari mentalnya atau yang lain-lainnya. Nah, itu tuh bagaimana adik-adik kalau dilihat dari psikologi case pro-nya gitu. Karena dari psikologi kesehatannya seperti apa. Nih, adik-adik kan di sini kan ada belajar tentang psikologi anak, remaja gitu ya kan. Nah, itu dirunut lagi ke situ. Nah, digiring ke situ. Untuknya apa? Karena dengan adik-adik itu menganalisis seperti itu, makanya kemampuan kognitif dari adik-adik itu memorizing-nya lebih meningkat gitu, ketimbang adik-adik hanya sekedar mungkin presentasi ya, dan kemudian nanti diskusi. Ya memang ada ininya, cuman kadang-kadang juga kelemahan yang lainnya ya, ini habitualnya biasanya yang kelihatan itu seperti ini. Kadang ada beberapa ya, bukan di kelas ini ya, beberapa ini prakteknya sebelumnya ya, untuk mata kuliah sebelumnya, kadang cenderung itu pattern-nya itu dia mengcopy paste dari tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kakak kelas. Nah, kakak kelas ini kadang-kadang berbaik hati, tujuannya memang baik, memang men-share ini loh tugas-tugasnya kayak gini gitu ya kan. Tapi ada kadang-kadang kita mau cepat aja gitu. Ya, mungkin alasannya tugas banyak dan lain-lain. Sebenarnya yang salah itu time management-nya yang kurang bagus, ya kan? Mungkin masih diisi dengan waktunya, masih fokusnya masih banyak terbagi-bagi ya, dengan mungkin yang lain yang jauh lebih menarik di luar konteks dengan perkuliahan, ya. Nggak apa-apa, bukannya nggak boleh, tapi harus pandai memilah-milah mana yang urgent gitu. Karena kita kuliah ini tidak hanya sekedar bagaimana kita lulus dengan dapat nilai bagus. Jadi apa yang mau adik-adik dapatkan setelah adik selesai mengambil suatu perkuliahan, topik perkuliahan itu apa yang ingin adik-adik dapatkan? Ibu tanya sekarang. Adik-adik mau learning di situ apa studying? Coba siapa yang bisa jawab? Learning atau studying? Siapa yang bisa jawab? Mana yang kalian pilih di antara kedua opsi tersebut? Learning dan studying. Ada yang bisa bantu? Ini kalau jawab nanti nggak dapat ini loh, nggak ada ibu bolehin saya tuh nanti kalau misal salah jawabnya itu nggak boleh ikut TS, nggak gitu adik-adik. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Learning or studying? Kalau silakan. Siapa yang hidupkan audio nih? Silakan.
Saya Bu, Ya, perkenalkan Rania. Bu, saya Rania. Ya. Bisa dipanggil Rania Bu. Menurut Rania lebih bagus learning daripada studying. Karena kalau learning itu kita mendapatkan pelajaran, jadi kita nggak sekedar belajar aja. Kita mendapatkan apa yang namanya intisari dari apa yang kita pelajari kayak gitu Bu. Kalau studying kan kita hanya mempelajari suatu hal tapi belum tentu kita mendapatkan makna dari apa yang kita pelajari. So choose learning dan studying menurut Rania Bu. Jadi choose both berarti ya Rania. If we can choose both. Tapi kalau kita harus memilih, choose learning. Oke, good answer. Apa saya? Thank you. Iya, oke, thank you. Iya, maaf ya, ini anak ibu juga ada Zoom, sedang ada Zoom sebentar. Oke ya, itu tadi sharing dari Rania ya, betul sekali adik-adik ya. Memang apa makna kalau dengan kita memilih studying, kita hanya belajar saja. Setelah belajar, kita apa? Ya udah, nggak ada take away message-nya, nggak ada itu. Maksudnya itu apa sih yang kita bawa dari setelah kita mengambil step-step topik, setelah menuntaskan topik setiap perkuliahan itu nggak ada. Apalagi setelah selesai perkuliahannya nggak ada. Karena just only studying gitu, nggak ada yang di earn di situ. Jadi kalau kita dengan learning, adik-adik belajar semuanya yang disampaikan, yang diinformasikan, yang dilakukan ya bersama dengan teman-teman adik-adik ya, walaupun secara daring ya, itu tidak akan menghambat aktivitas kita untuk mengadopsi keseluruhannya. Ya mau itu kita apa yang tadi Ibu sebutkan tadi itu ya. Jadi tergantung gimana willingness-nya kita adik-adik ya. Kalau willingness kita memang bisa, kita mau, bisa gitu, pasti ada jalan. Tapi kalau memang udah dari niatnya udah nggak ada, ya udah mentok aja, mau ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, karena willingness-nya nggak ada, kemauannya nggak ada. Nah itu kita ini kan adik-adik ini kan masih pada remaja ya. Remaja ini masa depannya masih panjang lagi ke depan gitu. Kalau dari sini adik-adik sudah stuck dengan willingness-nya mungkin rendah, niatnya untuk tuh nggak ada. Saya cuma pengen kuliah, dapat nilai saya nanti dapat cum laude, that's it, udah. Terus adik-adik bawa apa nanti untuk nanti dunia kerjanya adik-adik gitu. Ya memang itu kakak-kakak ini bisa gitu, tapi kan tidak ini ya, nggak bagus. Karena ketika di dunia kerja itu adik-adik yang kondisinya beda gitu. Jadi ya tetap aja mungkin kita nggak berkembang, kita di situ-situ aja. Kalau nextnya pun kita jadi pemimpin, kita tuh jadi pemimpin yang memang punya wawasan berpikir yang luas. Karena ketika dari kuliah sudah terbiasa begitu. Saya cuma studying, saya cuma belajar, saya mau dapat cum laude, udah beres. Orang tua saya suruh begitu. Jangan ditelan bulat-bulat ya. Apa yang sudah disampaikan orang tua itu sebenarnya pengennya mungkin paket lengkap, tidak hanya lulus dengan A, lulus dengan cum laude dan lain-lainnya, tapi paket lengkap. Ada yang ada di bawah dari situ ilmunya. Oke, Adik-adik. Nah, ya. Jadi di sini untuk metode pembelajarannya ya dan alokasi waktunya ini menyesuaikan aja nanti ya. Nah, ya. Jadi metode perkuliahannya mungkin kita atur nanti itu misalnya seperti ini adik-adik. Mungkin nextnya Ibu kadang-kadang nanti bisa kasih polling ya terkait dengan materi yang sudah nanti kan ini adik-adik nih. Karena kenapa tidak? Kita tuh semua sekarang diarahkan ke SCL ya, adik ya, Student Center Learning, bukan lagi Teacher Center Learning. Karena apa? Berbasis nanti apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu hasil risetnya itu nggak bagus kalau pakai TCL ya, Teacher Center Learning itu nggak bagus. Dosennya aja yang tambah pintar, mahasiswanya hanya mencawan aja adik-adik, menerima saja. Jadi kognitifnya sama sekali nggak ada, apalagi psikomotorik dan lain-lainnya itu udah nggak ini. Nah jadi hasil risetnya memang paling cocok sekarang itu ya dari atas pun dari Kementerian Kemendikbud Ristek pun memang sudah diarahkan itu dengan ya LP3M juga dengan menggunakan sistemnya SCL. Nah, seperti Ibu bilang tadi juga kita ada OBE, Outcome Based Education. OBE itu ada dua ya, ada yang namanya Case Based Method, ada Project Based Learning. Nah, Project Based Learning ini dia lebih banyak ke praktek ya. Misalnya kayak ada DPBL, magang, KKN, itu Project Based Learning ya.
kalau kita di sini mungkin lebih paling cocok itu yang kita gunakan itu adalah case-based method ya. Case-based method ini studi berbasis kasus ya, seperti Ibu bilang tadi ada contoh-contoh kasus, mungkin nanti silahkan nanti di solusinya adik-adik seperti apa, nanti mungkin kita pakai breakout room salah satunya lagi juga ya, pakai dikasih breakout room gitu kan, nanti dimasukkan adik-adik di kelompok-kelompokan, nanti sudah gitu nanti disilakan diskusi di situ, nanti dimasukkan lagi ke kelas besar, nah nanti bisa saling memberikan argumennya masing-masing, berdiskusi mau menyanggah, menambahkan ada jawaban atau seperti apa. Oke, nah jadi itu bentuk perkuliahannya ya. Nah, oke, mungkin di situ aja, nanti RPS lengkapnya akan Ibu share ke ketua ininya ya, atau nanti di island Ibu letakkan di island, atau juga bisa ditipkan juga dengan ketua PJMK-nya ya kan. Besar dulu, oke, biar kelihatan semua wajahnya. Nah, baik adik-adik ya. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi ya kan, bahwasannya ketika di perkuliahan kita memang majornya kita akan belajar segala sesuatu tentang psikologi ya. Kita bicara tentang psikologi pada remaja misalnya ya, ini sebagai untuk permulaan aja adik-adik. Psikologi pada remaja banyaknya kasus-kasus sekarang, kayak ada remaja-remaja seperti ada yang memiliki yang suka gemar bullying, ada remaja-remaja kasusnya mungkin dia bipolar ya, bipolar, ada remaja-remaja contohnya apa lagi ya, yang jadi kita harus bedakan mana kasus-kasus psikologi yang memang itu genetik ya, genetik, atau enggak itu memang dia karena faktor dari pola asuh atau nurture-nya itu yang salah ya. Kalau salah bisa dibenerin nggak ibu bisa nggak di nanti dia kembali lagi remaja? Bisa, tentunya perlu tergantung seberapa parah ya kasus yang dialami dari individu tersebut. Nah, semakin cepat ditangani, semakin cepat pula diberikan treatment, tentunya dari siapa? Dari psikolog. Kalau memang parah sekali mungkin dari psikiater juga perlu ya adik-adik ya. Jadi yang penting kita harus, ini adik-adik di sini salon sarjana Kesmas ya. Tentunya harus, misalnya nanti ada kejadian gitu dalam lingkup keluarga kita sendiri atau tetangga atau apa, itu cepat harus dibantu ya. Jangan, bukan kadang-kadang yang justru yang ada sekarang kita lihat tuh kondisinya bukannya dibantu tapi malah bantu ikut ngebully gitu, dikasih stempel itu dia orang aneh, dia freak, dia bilang gitu ya kan. Jadi nggak gitu adik-adik, justru apa kalau misalnya dampaknya seperti itu, justru malah dia akhirnya justru semakin terpuruk gitu, semakin parah gitu. Jadi jangan dipilih, jangan dilakukan opsi-opsi seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi kita bicara tentang pola asuh ya, bagaimana juga genetik, mana yang masih bisa dirubah ya, diintervensi, mana yang tidak bisa dirubah. Ya, Adik-adik ya. Yang bisa dirubah yang mana? Yang bisa dirubah yang mana, Adik-adik? Yang nurture ya, atau genetik tadi nature, yang mana bisa dirubah? Nurture atau nature yang bisa dirubah? Yang mana? Nature ini di sini means-nya genetik ya adik-adik. Yang mana bisa dirubah? Ayo, Ibu mau tanya. Tadi ada kelihatan ini ya, siapa? Tadi Rania udah. Rahul mana? Ada Rahul ya? Rahul? Atau di sini Ibu mau tanya sama, ini nama-namanya kalau yang ada yang dulu aktif-aktif nih pas di kuliah awal-awal sama Ibu ya, apa dasar filsuf apa penelitian kualitatif tuh. Mana ya? Inayah. Atau enggak yang buka kamera aja lah on cam ya. Ini Putri Aisyah Ramadhani. Silakan Putri. Yang mana yang paling ini Putri? Yang nature apa nurture? Yang kedua, Bu. Yang kedua, which is berarti yang nurture ya. Oke, ya, good. Jadi good answer. Jadi benar ya adik-adik ya, yang bisa kita intervensi itu adalah yang nurture atau pola asuh. Nah, pola asuh itu sendiri bisa nggak, kapan baiknya? Kira-kira pelaksanaan pola asuh yang baik itu dimulai sejak kapan? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Namanya aja diasuh ya, asuh itu asuh pengasuhan ya, pengasuhan itu tentunya apa? Semakin dini semakin akan jauh lebih baik ya Adik-adik ya. Mungkin dari bayi itu ketika baru lahir itu sudah harus diberikan pola pengasuhan yang tepat. Kalau kita lihat sekarang mungkin babynya banyak kadang-kadang terutama nih ibu-ibu yang ini ya bekerja ya, ibu-ibu bekerja ini kadang-kadang ya bukannya tidak disalahkan dengan bekerjanya tadi itu tidak, tapi ketika memang sudah di rumah mungkin harinya ditangani dengan keluarga, dengan ibu, dengan nenek kakeknya ataupun nanti dengan babysitternya. Tapi ketika di rumah itu udah harus memang memposisikan yang perempuan bekerja, wanita bekerja tadi sudah harus bisa memposisikan dirinya sebagai ibu, layaknya ibu ya gitu. Jadi ya memang kalau masih butuh ASI gitu ya diberikan ASINya gitu. Jadi jangan setelah karena udah capek ya pulang bekerja akhirnya yang anak tadi ini seperti kayak di abandon. Tapi sebenarnya niatannya untuk abandon juga nggak ada gitu. Tapi kadang-kadang kadang itu seperti itu ya kadang-kadang saya perempuan yang bekerja gitu kan cuman terus saya sudah berikan ASI saya gitu misalnya ASINya taruh di botol gitu ya kan diperah ASI perah ya diperah saya sudah dibilang sudah dikasih ASI eksklusif kan udah bagus dia bilang gitu. Nah kembali lagi berarti seperti itu berarti apa pengetahuan dari ibu-ibu tadi ya yang menurut mereka apa yang mereka nggak sadar gitu apa yang mereka lakukan gitu sudah lakukan mereka nggak sadar karena apa dari aspek pengetahuan dan edukasi daripada ibu-ibu tadi ini yang kurang. Nah jadi bagaimana adik-adik ya, ini tentunya kita tidak bicara ibu-ibu, kita bicara juga bapaknya juga ya, laki-laki di sini juga next-nya perempuan, wanita dan laki-laki next-nya para remaja ini nanti next-nya juga akan menjadi para orang tua menikah dan menjadi orang tua ya, hamil dan lain-lainnya. Nah kira-kira pada fase mana ya untuk pelajaran terkait dengan psikologi dan lain-lainnya, parenting-nya terutama ya bagaimana menjadikan individu nanti yang lahir anak-anak yang lahir itu anak-anak yang memang sehat secara lengkap, holistik ya, komprehensif semuanya lengkap, tidak hanya dia pintar, tidak hanya dia berbakat, tapi secara dari mentalnya juga dia juga sehat normal gitu, sama seperti orang kebanyakan gitu. Nah, itulah makanya perlu intervensinya sejak dini. Di mana bonding antara ayah dan ibu itu juga harus lengkap, harus baik ya. Mungkin anak-anak tidak dibiasakan dengan melihat nanti bagaimana ini kadang-kadang orang tua kadang-kadang ini bertengkar di depan anaknya. Itu udah satu yang biasa, itu jangan dibikin seperti itu ya. Itu satu mungkin kita jangan berikan kalimat-kalimat yang negatif ini ya direct message mungkin indirect ya jadi maksud seperti ini ada kalanya memang ya ketika memang kita sebagai parents yang nextnya adik-adik ini mungkin pembelajarannya take-away message-nya butuh adik-adik semua kita sebagai orang tua ya ingin ada berselisih paham atau apa gitu lebih baik mungkin pergi ke ruangan lain atau tunggu anak-anaknya udah tidur baru ngomong berdua nggak harus berteriak saling ini ya suara tinggi di depan anaknya itu nanti akan nanti kalau bisa terbiasa terus seperti itu nanti dia akan menerapkan anak itu next dia jadi orang tua dia akan bisa jadi dia akan menerapkan pola yang sama seperti apa yang sudah orang tuanya lakukan karena menurut dia tuh sah-sah aja orang tuanya gitu. Nah ada kalanya kadang-kadang anak-anak ini dia menjadi remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dia belajar. Ternyata dia tahu kalau apa yang dilakukan orang tuanya itu sesuatu yang salah. Nah, kalau sudah begitu, dia pasti nggak mau dia bikin lagi seperti apa yang sudah diterapkan orang tuanya. Sama, ibu juga seperti itu. Apa yang sudah diajarkan dulu, mungkin diajarkan enggak ya, kadang kelihatan gitu namanya orang tua berselisih. Ibu tahu itu nggak benar gitu. Ibu tahu itu nggak benar. Jadi kita pilih, oh saya tahu ini caranya harus seperti ini. Agar anak-anak saya tidak seperti ini, nggak polite nih, nggak bagus, nggak etik gitu kan. Akhirnya itu kita diskusi, pergi ke ruangan ini khusus, ngomong baik-baik. Itu nggak boleh juga kita salahkan pasangan kita, misalnya, oh kamu sih gitu kan, tapi udah bilangin jangan gituin, tuh misalnya nanti yang satu orang tuanya bela, satu lagi yang papanya atau mamanya mungkin nanti jangan gitu, nggak boleh begitu, katanya begini yang benar. Itu tuh udah bingung anak tuh.
yang mana yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu. Anaknya pusing ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang sebagai orang tua itu ibu kadang-kadang suka berpikir seperti ini. Semua orang itu bisa punya anak. Ya kan? Bahkan sekarang aja yang kita lihat remaja-remaja dengan perilaku seks bebas ya, seks pranikah, bisa juga akhirnya punya anak. Tapi apakah mereka siap secara mental untuk menjadi orang tua? Tidak. Ya kan? Karena tentunya nanti mereka butuh bagaimana anak-anak yang lahir ya dari yang memang kehamilan yang tidak diinginkan tadi ini ya, bisa jadi juga nanti akhirnya nutrisinya karena ada penolakan di situ ya kan, rejection di situ. Kenapa saya hamil? Kenapa saya hamil? Dia nggak siap akan semua konsekuensi yang sudah dia lakukan ya, para remaja yang lakukan, mereka nggak siap gitu. Akhirnya end up karena nggak siap mungkin abortus ya, unsafe abortion ya kan, terus dan lain-lainnya. HIV/AIDS juga kalau misalnya udah terbiasa seperti itu, HIV/AIDS juga menunggu, ya kan, tinggal menunggu waktu aja kapan gongnya jadi AIDS gitu ya kan, dan lain-lainnya, penyakit menular seksual dan yang lainnya juga banyak kan selain AIDS gitu. Nah itu adik-adik, jadi akhirnya yang unsafe abortion bisa akhirnya juga mengancam kematian. Nah para remaja-remaja ini juga bagaimana mereka mungkin dari reproduksi juga belum siap untuk melahirkan dan lain-lain, hamil dan melahirkan, tentunya juga itu akan tentunya mengancam nyawa dari si ibu ya, ibu muda tadi ini juga, dan juga anaknya nanti akan dilahirkan seperti apa, gizinya seperti apa. Kalau ada rejection di situ ya tentunya juga nggak bagus ya kan untuk tumbuh kembang dari anaknya. Banyak hal adik-adik. Jadi makanya ya ketika adik-adik belajar nih mata kuliah tumbuh kembang pada anak kan juga ada tuh ya kan. Jadi semuanya itu kita tuh nggak boleh gini. Oh saya suka mata kuliah misalnya tumbuh kembang. Oh saya nggak suka mata kuliah, saya nggak suka mata kuliah ibu nih misalnya gitu ya, mata kuliah ini. Nggak suka mata kuliah psikologi Kespro gitu. Sebenarnya itu sebenarnya suatu saling keterkaitan dia. Jadi ilmu itu nggak bisa dikotak-kotakkan adik-adik. Jangan pernah mengkotak-kotakkan ilmu. Kita lihat sekarang itu bagaimana teman-teman dari fakultas ini ya ilmu budaya ya itu bahasa, mereka ada belajar bahasa, budaya dan lain-lainnya. Itu ada namanya mata kuliah neurolinguistik. Neuro itu apa? Syaraf kan? Nah, linguistik itu bagaimana mereka memadukan dua cabang ilmu yang berbeda, satu kedokteran ya, medik ya, satu lagi dengan linguistik. Nah, itu kita melihat bahwa ilmu itu saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakkan ilmu. Karena kata kita masih lihat sekarang masih banyak walaupun itu sudah doktor kadang-kadang mereka suka mengkotak-kotakkan ilmu. Oh dia itu misalnya nih contohnya nih adik-adik ya. Itu kan dia pakarnya dia kan orang terkait misalnya orang counseling. Kok dia bicara tentang reproduksi? Kok dia bicara ini? Ya bisa aja kalau dia memang wawasannya dia suka membaca, why not gitu kan. Tapi dia tetap stick dengan counselingnya. Misalnya apa? Kaitan antara counseling dengan case pro. Bagaimana paparan polusi ya paparan ini apa namanya itu karena polusi udara ibu hamil yang tinggal di daerah kawasan industri. Kena nggak counseling sama case pro? Kena. Bisa diukur tuh itunya nilai ambang batas polusi udara seperti apa aja di situ. Ya kan? Kemudian apa sih kalau misalnya untuk ibu hamilnya bisa dilihat dicek darahnya. Atau yang lain-lainnya, ya kan? Bagaimana ini ya keterpaparannya dengan polusi udara misalnya di kawasan industri itu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalau makanya bagaimana kalau misalnya orang yang stick dia hanya itu aja saya hanya suka ini. Saya hanya suka case pro saja. Saya stick itu aja belajar itu terus gitu. Fokus itu aja gitu. Sementara cabang ilmu yang lain banyak nih. Ya, kalau kita nggak suka membaca, makanya siap-siaplah kita tertinggal. Tergila sama orang lain gitu. Orang lain udah sampai mana-mana gitu, suka baca kita ketinggalan. Itulah adik-adik. Jadi kita harus bagaimana caranya menjadi orang yang open minded ya. Open minded itu salah satunya dengan banyak membaca. Ya, banyak membaca, banyak mau YouTube itu ibu suka sekali lihat YouTube. Tapi apa ibu yang lihat video pembelajaran? Dari siapa? Dari mana aja, bisa dari orang India, dia pakai bahasa Inggris dia ngomongnya. Dari orang India, dari teman-teman dari Johns Hopkins School of Public Health, dari ibu lihat dari mana berita dari CDC, ibu lihat dari berita WHO, ibu kasih notifikasi terus kalau misalnya ada
WHO adakan ini ya online live session gitu ya. Biasanya sekarang kalau live sessionnya WHO biasanya lebih ke update ya, ke current updates ya, health updates current health ini kondisi terkini terkait masalah kesehatan karena memang tugasnya itu ya, Badan Kesehatan Dunia. Jadi yang baru-baru ini ada namanya virus Marburg. Lagi-lagi tersangkanya siapa? Tersangkanya itu kelelawar bats ya. Kasihan kelelawar ini sebenarnya dia udah dari banyak kasus ya dia ini. Tapi kenapa bisa akhirnya kelelawar ini yang dulu-dulu mungkin berapa tahun belakang nggak ada itu kasus yang dulu pernah ada kayak virus Nipah dan lain-lainnya ada itu ya adik-adik ya. Kenapa kok sekarang akhirnya kok semakin bersinggungan ya antara hewan itu dengan manusia? Maksudnya kita juga terpapar penyakit yang juga berasal dari sumber dari hewan ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena apa? Iya, tadi itu climate change salah satunya. Nih, kita bicara tentang kesehatan lingkungan lagi. Bagaimana climate change itu ya akhirnya ada ekosistem itu terganggu, akhirnya mungkin dia tadinya mudah untuk cari makanannya, itu sumber makannya di dalam hutan atau di mana, tapi sekarang susah karena apa? Hutannya banyak dirambah, dibuka untuk tempat-tempat lokasi-lokasi ini oleh manusia. Jadi akhirnya apa? Mereka pergi melipir akhirnya di mana? Oh, di tempat di mana banyak manusia itu komunitas berkumpul di situ. Nah, itu makanya sekarang WHO, Kementerian Kesehatan, itu bikin namanya One Health. One Health itu jadi kita suka lupa bahwasannya yang kesehatan dari ternak atau hewan tadi ini itu jadi satu. Jadi bagaimana dinas kesehatan juga dengan dinas peternakan atau dinas ini yang lain ya teman-teman dari kedokteran hewan itu saling bersatu padu mereka, saling berkoordinasi gitu terkait dengan kondisi-kondisi terkini itu bagaimana solusi yang harus bisa kita lakukan ya, kita ini kan kembali seperti itu adik-adik. Nah, oke ya adik-adik ya, itu mungkin untuk di awal ini ya. Nah, nanti ya untuk minggu depan seperti udah Ibu cerita tadi juga, kita minggu depan itu ada ini baiknya nih kan sekarang ini kan materi tadi ada berapa itu ya RPS-nya itu ya. Nah, ada kalau untuk yang pertemuan ke-7 dan ke-15 ya. 7 dan 15 tadi itu review ya. Kita mereview lagi di situ ya bagaimana apa yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu kan, pertanyaan lagi apa mungkin di situ ada kuis, di situ mungkin apa lagi yang bentuknya kita nanti terkait dengan assessment. Gunanya apa sih assessment itu ya? Nih dilihat satu lagi yang perlu Ibu jelaskan juga ada outcome based assessment. Jadi ini RPS ini memang apakah bisa dibenahi? Ya bisa dibenahi, cuman kadang-kadang memang perlu waktu yang fokus untuk membenahi RPS tadi di mana dia lebih diarahkan di situ mungkin kelihatan bentuk asesmennya apa nanti. Apakah itu formatif, sumatifnya itu seperti apa? Apakah medianya itu nanti berupa kuis? Apakah nanti akan berupa adik-adik dikasih contoh kasus, adik-adik selesaikan, nah itu harus ditampilkan, itu yang baiknya. Begitu juga dengan blended learning, link Island, link YouTube yang sudah nanti Ibu buat nextnya gitu ya kan, itu juga harus dicantumkan juga sebenarnya. Itu idealnya seperti itu adik-adik, tapi kadang-kadang untuk mencapai sesuatu yang ideal itu bukannya Ibu ini ya, maksudnya itu kadang agak sulit Ibu membagi itulah Ibu juga nggak menutup kemungkinan bahwa Ibu time management Ibu juga jelek gitu, jelek ya dalam arti kata kadang kita sudah capek ya dengan banyaknya pekerjaan yang kalau kita sudah ini belum selesai yang nanti yang lain datang lagi akhirnya kita bingung mau yang mana yang mau kerjakan. Nah, itu jangan ditiru ya adik-adik ya. Jadi kadang-kadang kita butuh namanya me time, tapi susah cari me time-nya karena Sabtu Minggu dipakai juga untuk kerja dan kerja gitu. Jadi ya itulah, ini sedikit curhat. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Ibu anggap ini adik-adik di sini sama semua ya, kita nggak ada beda. Oke, baik. So far ada yang mau ditanyakan nih ya. Jadi nanti pembagian, bentar, ada yang minta bukain permen. Ya, oke ini nih. Oke, jadi
untuk minggu depan kita bagi-bagi kelompok ya. Nanti Ibu mungkin RPS fix-nya, nanti Ibu minta waktu sebentar. RPS fix-nya nanti akan Ibu share ya ke Island. Terus nanti di situ silahkan terkait dengan RPS tersebut ada topik-topiknya. Adik-adik nanti akan bagi kelompok ya, berarti itu jumlahnya berapa itu adik-adik jadinya ya. Dibagi kelompok, nantilah ibu instruksikan kembali nanti dengan ketua ininya PJ-nya, nanti setelah dibagi itu, nah nanti kelompoknya nanti silakan nanti mungkin bagi kelompoknya ibu serahkan aja ke ketua ya, sama ini apa adik-adik semua mungkin apakah itu akan berdasarkan dari nomor urut absensi saja ataukah seperti apa ya, bagusnya sih pakai ini ya nomor urut absensi. Nanti misalnya ada teman-teman dekatnya di kelompok yang 4, ayo saya mau di situ aja, pusing nanti ketua PJ-nya, kasihan ya kan, jadi bagusnya diurutin aja ya kan, nggak apa-apa. Oke adik-adik, so far ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait penjelasan hari ini? Izin Bu, untuk Ya. absen masih banyak yang belum bisa absen Bu di Island karena baru enroll. Itulah Ibu nggak ngerti juga. Kemarin Ibu sudah tanya, karena kasusnya kemarin untuk mata kuliah dasar kependudukan juga seperti itu. Jadi bahkan course manager di sini itu ya untuk Island itu kalau di FKM itu Pak Rahmat ya, Pak Rahmat di bagian ICT ya. Nanti mohon bisa dicatat juga nomor HP, nanti Ibu akan sharing juga ke Putri ya. Sama gitu, nggak bisa isi daftar hadir, padahal step-stepnya ini kan bukan baru ini kita pakai Island gitu. Jadi udah tahu step-stepnya, kalau misalnya mau bikin ini kita harus allow students to ini self enrollment gitu ya kan. Self enrollment itu adik-adik yang mengklik absensinya adik-adik sendiri gitu. Sudah dikasih centang Ibu, kata Pak Ahmad sama Ibu kan, sudah Ibu bilang gitu, tapi tetap nggak bisa. Nah itu sampai sekarang solusinya belum ada dari Pak Ahmad, jadi Ibu juga bingung gitu. Karena Ibu bukan, kalau untuk lebih deep lagi ya masalahnya untuk sampai ke setting-settingnya itu di situ course creator sama course manager kerjaannya, bukannya untuk Island ya. Kalau dosen nggak bisa sampai ke situ membenahi. Paling kalau misalnya Bu nggak bisa isi daftar hadir Bu gitu, dilihat dulu. Ibu lihat settingan yang hanya itu memang di situ diberikan keleluasaan untuk dosen mencek dan men-uncheck itu. Ya adik-adik ya. Ada beberapa part yang memang jauh lebih sifatnya mungkin lebih ini tuh kita nggak bisa, dosen nggak bisa intervensi sampai ke situ gitu. Yang tadinya di hidden ya adik-adiknya di situ nggak bisa lihat untuk absensinya gitu, data hadirnya itu Ibu buka, jadi biar bisa tidak hidden lagi gitu. Nah itu sebatas itu aja, kalau yang lain-lain Ibu nggak bisa gitu. Jadi makanya kita perlu memang Bapak course manager, makanya adik-adik kalau nggak bisa lapor aja langsung ke Pak Rahmat. Jadi Ibu lapor, adik-adik juga lapor biar dapat informasi yang ini gitu ya kan, Pak Rahmatnya. Karena udah berulang-ulang nih kayak gini terus masalahnya, nggak ngerti juga jadinya kayak gimana solusinya ya kan. Jadi gini aja antisipasinya, berarti Putri, adik-adik ya, kita bikin Google Form ya, link Google Form, nanti Ibu siapkan sebentar lagi akan Ibu share nanti. Kalau nggak gini aja Put, nanti biar memudahkan komunikasi bikin WAG-nya ya. WAG-nya untuk yang mata kuliah ini bisa? Nanti Udah ada WAG-nya. Nanti invite Ibu ke dalam aja ya Bu. Oh iya, boleh. Makasih ya Putri. Oke adik-adik ya, mungkin cukup dulu penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Ibu tahu juga adik-adik juga akan ada kuliah lagi ya, karena kita memang cuma berjawab, jadi cukup tidak terlalu panjang lebar. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik ya, nanti kalau masih ada yang mau ingin ditanyakan, silakan nanti disampaikan di Island adik-adik ya. Di Island, di mana? Di WAG. Oke adik-adik ya, banyak terima kasih ya untuk yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi, sudah menjawab, Rania ya. Siapa tadi Putri ya yang menjawab ya. Terima kasih juga semuanya ya. Ibu izin live dulu. Banyak maaf dari Ibu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya.